Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Trimaharani dengan NIM 41033402231028, kelas manajemen A2, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Nusantara. Kali ini saya akan membahas apa itu asuransi. Jadi, asuransi merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana salah satunya merupakan pihak tertanggung atau nasabah yang berkewajiban untuk membayarkan uang berupa premi, kontribusi, atau iuran kepada pihak penanggung atau perusahaan asuransi agar mendapatkan penggantian atas kerugian, kerusakan, dan resiko lainnya. Dalam prinsipnya, asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial terhadap pihak tertanggung atau nasabah. Dalam asuransi memiliki 3 hal penting yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama tadi telah disinggung, apa sih iuran, kontribusi, dan premi itu? Jadi, iuran asuransi atau premi merupakan uang yang menjadi kewajiban pihak tertanggung atau nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak penanggung atau perusahaan asuransi agar bisa mendapatkan penggantian atas kerugian, kerusakan, dan risiko lainnya. Lalu yang kedua yang harus kita ketahui yaitu dalam asuransi ada yang dinamakan polis asuransi. Polis asuransi ini merupakan dokumen penting yang berisi tentang perjanjian-perjanjian asuransi antara pihak tertanggung dan pihak penanggung, serta di dalamnya itu tercakup juga manfaat-manfaat asuransi. Lalu yang ketiga ada juga yang disebut dengan klaim. Klaim itu bisa diartikan sebagai permohonan pihak tertanggung atau nasabah kepada pihak penanggung atau perusahaan asuransi agar bisa membayarkan atau menggantikan kerugian, kerusakan, dan risiko lainnya yang dihadapi oleh pihak tertanggung. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu jenis-jenis asuransi. Sebelumnya, teman-teman apakah sudah ada yang tahu atau misalnya sudah ada yang pernah nih dengar apa sih jenis-jenis asuransi, ada apa aja gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan 8 jenis asuransi yang bisa saya paparkan. Jenis-jenisnya itu ada asuransi jiwa, ada asuransi kesehatan, ada asuransi pendidikan, ada asuransi tambahan, ada asuransi kendaraan, ada asuransi properti, asuransi perjalanan, serta asuransi syariah. Yang pertama ada asuransi jiwa, yaitu tugas dari perusahaan asuransi untuk memberikan perlindungan terhadap risiko finansial yang muncul akibat adanya kematian dari pihak tertanggung atau nasabah. Jadi perusahaan asuransi akan memberikan sejumlah uang yang akan diberikan kepada pihak yang ditinggalkan atau ahli waris atau pihak yang telah ditunjuk sebelumnya. Lalu yang kedua ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini berisikan tentang perusahaan asuransi akan membayarkan segala sesuatu yang dikeluarkan oleh pihak tertanggung dalam layanan medis, baik itu sebagian biaya ataupun biaya sepenuhnya. Jadi pihak tertanggung memiliki privilege untuk mengakses layanan medis tanpa harus membayar sepenuhnya. Lalu yang ketiga ada yang dinamakan asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan ini difokuskan untuk merencanakan dan membiayai pendidikan anak di masa depan. Lalu yang keempat ada asuransi tambahan. Asuransi tambahan ini di mana pokoknya yaitu asuransi yang bersifat menambahkan, di mana pertambahan ini lebih spesifik daripada polis yang dipilih pertama. Lalu yang kelima ada asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan merupakan di mana perusahaan asuransi memberikan perlindungan finansial terhadap perusahaan pihak tertanggung atau nasabah, baik itu dalam kecelakaan, kehilangan, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam ada asuransi properti. Properti di sini meliputi sebagai rumah, apartemen, gedung, perusahaan yang nantinya perusahaan asuransi akan memberikan perlindungan terhadap properti dari misalnya kerusakan, kebakaran, bencana alam, dan lain sebagainya. Lalu yang ketujuh ada asuransi perjalanan. Asuransi perjalanan ini merupakan tugas dari
perusahaan asuransi untuk melindungi kompensasi finansial nasabah atau pihak tertanggung dalam perjalanan, misalnya melindungi dari penundaan keberangkatan, pembatalan keberangkatan, kehilangan bagasi atau barang-barang, dan juga hal lainnya yang dapat terjadi di perjalanan. Lalu yang terakhir ada asuransi syariah. Asuransi syariah ini di mana hukum dan segala sesuatunya berkaitan dengan hukum Islam atau syariat Islam yang sedang berlaku. Jadi konsepnya itu tolong menolong, tapi dalam pengelolaan dananya berdasarkan kepada hukum atau syariat Islam. Nah, teman-teman, setelah teman-teman mendengarkan apa yang saya jelaskan tentang mengenai pengertian asuransi, tujuan asuransi dalam prinsipnya, 3 hal penting dalam asuransi, serta jenis-jenis asuransi, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat asuransi itu ada 4. Yang pertama sebagai perlindungan finansial, yang kedua sebagai manajemen risiko, yang ketiga sebagai ketenangan pikiran, lalu yang keempat yang paling penting dan paling pokok yaitu asuransi sebagai investasi dan tabungan. Bagaimana teman-teman setelah saya menjelaskan hal ini, kita akan lebih mengerti apa sih itu asuransi dan jenis-jenis asuransi yang bisa mungkin kedepannya kita bisa pakai dan bisa kita gunakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya juga teman-teman yang mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam cara penyampaian saya. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.